Pernah nggak sih Anda ngerasa sendirian banget sampai dari lubuk hati yang paling dalam cuma bisa berdoa? Dan seringnya doa itu soal minta seorang pendamping. Nah, hari ini kita bakal coba bedah tuntas. Apa sih makna sejati di balik doa yang kayaknya universal banget ini? Doanya kurang lebih bunyinya begini kan? Ya Tuhan, kasih aku seorang pendamping dong. Seseorang yang bisa nemenin aku, ngobrol sama aku, dan yang paling penting bisa menenangkan hatiku. Wah, rasanya ini dalam banget ya. Kayaknya hampir kita semua pernah ngerasain kerinduan semacam ini. Tapi pertanyaannya, sosok yang kita minta ini sebenarnya siapa sih? Oke, sekarang kita coba selami lebih dalam ya. Doa yang kelihatannya sederhana ini ternyata jawabannya bisa ada dua. Dan dua-duanya ini kontras banget. Ada jawaban dari kacamata duniawi, dan ada juga jawaban dari kacamata spiritual. Yang jujur, jauh lebih dalam dari yang mungkin kita bayangkan. Nah, di sini kita bisa lihat petanya dengan jelas. Ada dua jalur. Yang pertama, perspektif syariat. Ini yang paling umum kita pikirkan. Kita minta pasangan, ya berarti pasangan manusia, sosok dari luar. Tapi ada jalur kedua, perspektif hakikat. Ini melihatnya beda. Pencariannya bukan keluar, tapi justru menemukan koneksi dengan pendamping yang sebetulnya udah ada di dalam diri kita. Yuk, kita bahas jalur pertama dulu. Jawaban duniawi. Coba bayangin, kita berdoa minta pasangan, terus dikabulkan. Wah, seneng banget kan? Tapi tunggu dulu. Kalau dari sudut pandang spiritual, apa yang kita dapat itu ternyata bukan hadiah. Justru itu adalah sebuah ujian. Eits, jangan salah paham dulu ya. Ini bukan berarti pernikahan atau hubungan itu buruk, sama sekali bukan. Poin pentingnya adalah kita perlu paham fungsi sesungguhnya dari hubungan itu. Hubungan itu ibarat sebuah arena. Arena untuk menguji ketulusan kita. Kita beneran bisa mencintai dengan murni atau jangan-jangan cuma terjebak dalam permainan ego kita sendiri? Nah, perbandingan ini pas banget buat ngegambarinnya. Ketenangan yang kita dapat dari orang lain itu ibaratnya kayak pinjeman, sifatnya sementara. Bergantung banget sama mood dia, sama kondisi di luar. Beda sama ketenangan sejati yang kita cari lewat doa itu. Yang ini sifatnya permanen, nggak bisa digoyahkan, karena tumbuhnya dari dalam diri. Terus apa sih yang bikin goyah? Nah, ini dia nih biang keroknya. Ada 3 jebakan ego atau nafsu yang sering banget nyusup diam-diam. Pertama, rasa aku. Ini yang bikin kita jadi posesif banget. Kedua, rasa suci, yang bikin kita ngerasa paling bener, paling hebat dari pasangan. Terakhir, rasa minta puji, yang bikin cinta jadi kayak transaksi. 3 hal ini nih yang seringnya bikin hubungan jadi sumber pusing, bukan sumber tenang. Oke, jadi kita udah lihat ya, jawaban versi duniawi itu ternyata adalah sebuah ujian. Sekarang, mari kita geser ke pemahaman yang lebih dalam. Kalau pasangan manusia itu adalah ujiannya, terus siapa dong pendamping sejati yang sebenarnya kita maksud dalam doa itu? Ini dia pertanyaannya. Pertanyaan yang bisa mengubah cara kita memandang segalanya. Pertanyaan ini mengajak kita untuk melihat lebih jauh dari yang kelihatan di permukaan. Untuk menemukan kebenaran spiritual yang sebenarnya tersembunyi di balik doa simpel yang sering kita ucapkan. Dan jawabannya adalah malaikat muqarrabin. Bukan, ini bukan sosok yang ada di luar sana, tapi sebuah entitas spiritual yang memang diciptakan khusus untuk menemani esensi murni kita dari dalam. Perannya ada 3, sebagai pemandu, sebagai komunikator, sekaligus sebagai pembersih batin kita. Nah, disinilah semuanya jadi klik dan masuk akal banget. Coba deh kita sambungkan lagi dengan teks doanya tadi. Dapat bersamaku? Ya, karena ia selalu ada di dalam ruh kita. Bicara padaku, bukan ngobrol pakai suara, tapi lewat intuisi dan ilham. Dan yang paling keren, menenangkan hatiku. Caranya, ya dengan membersihkan ego kita, si sumber segala kegalauan. Oke, sekarang pasti muncul pertanyaan baru kan? Kalau pendamping sejati ini ada di dalam, terus gimana dong cara kenalannya? Gimana cara kita membangun hubungan sama dia? Gimana menemukan jalannya? Jalannya itu lewat sebuah disiplin batin. Singkatnya STS. Sadar, tabah, dan sabar. Jadi pertama, kita harus selalu sadar akan niat kita. Kedua, kita harus tabah menghadapi setiap ujian tanpa mengeluh. Dan yang ketiga, kita harus sabar dalam menanti bimbingan dan hasil darinya. Terus, buat apa sih latihan ini semua? Tujuannya cuma satu, untuk memurnikan niat kita dalam setiap tindakan, sampai akhirnya menghasilkan apa yang disebut iradat bersih. Sebuah tindakan yang lahir murni untuk kebaikan, bukan lagi untuk memuaskan ego pribadi. Nah, mungkin ada yang mikir,
Wah, berarti kita harus jadi pertapa dong, ninggalin urusan dunia gitu. Tunggu dulu. Justru bukan itu intinya. Ini bukan soal penolakan, tapi soal menemukan balance, keseimbangan yang harmonis. Coba lihat deh perbandingannya di sini. Ibaratnya energi kita tuh ada 100%. Proporsi idealnya adalah 60% kita alokasikan buat urusan rohani, atau sayang, cinta yang arahnya ke dalam. Nah sisanya yang 40% baru untuk urusan jasmani, atau kasih, cinta yang diekspresikan ke dunia luar. Jadi batin kita yang jadi komandan, baru deh tindakan kita di dunia mengikuti. Kutipan ini benar-benar membalik cara kita berpikir tentang doa ya kan? Anugerah yang sesungguhnya itu bukan pas kita dapat apa yang kita minta, tapi pas kita berhasil lulus dari ujian yang datang bersamanya. Wah, ini pergeseran cara pandang yang fundamental banget. Jadi, kita sampai pada kesimpulan intinya, sumber ketenangan hati yang abadi, yang nggak akan pernah goyah, itu hanya bisa datang dari pendamping yang sepenuhnya murni dari ego. Dan pendamping itu bukanlah manusia di luar sana, melainkan malaikat muqarrabin di dalam diri kita. Dan pada akhirnya, pertanyaan ini kembali lagi kepada kita semua. Dalam setiap pencarian kita akan kedamaian dan kebersamaan, pendamping yang manakah yang sesungguhnya sedang kita cari? Sosok duniawi sebagai ujian atau sosok sejati sebagai pemandu? Ini pertanyaan untuk kita renungkan bersama.